Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat kepada Ibu Hamdah Siti Hamsanah Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak dan teman-temanku sekalian. Saya akan membahas mengenai menyimak terapeutik. Di sini ada pengertian menyimak terapeutik, ada manfaat menyimak terapeutik, dan ada keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Pengertian menyimak terapeutik. Menyimak terapeutik dapat diartikan sebagai kegiatan menyimak yang ditujukan dalam rangka pengobatan. Pengobatan yang dimaksud ialah dikhususkan pada masalah-masalah pribadi atau problem mental pasien. Hubungannya dengan pendidikan, objek menyimak terapeutik ini adalah siswa yang mengalami masalah pribadi. Jadi, seorang guru diharapkan dapat membantu siswanya yang mengalami masalah pribadi pada umumnya dan masalah pembelajaran khususnya. Yang B. Manfaat menyimak terapeutik. Menyimak terapeutik mempunyai peranan sebagai salah satu sarana untuk menempatkan guru sebagai media problem solving atau pemecahan masalah bagi anak didiknya. Selain untuk menciptakan suasana yang mendukung berlangsungnya pengembangan diri siswa, guru wajib mendemonstrasikan kemampuan komunikasi secara empatis dalam rangka menyimak terapeutik untuk siswa. Contohnya, memperlihatkan rasa hormat, menghargai, terbuka, serta jujur. Dan yang C, ada keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Ada 5 keterampilan. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperlihatkan sikap memperhatikan. Yang ketiga, menciptakan iklim komunikasi yang mendukung. Yang keempat, mendengar disertai empati. Dan yang kelima, memberikan respons yang benar. Selanjutnya kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, ada memusatkan perhatian. Seorang penyimak yang baik dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada pengirim pesan. Penyimak senantiasa secara sadar untuk membebaskan diri dari masalah-masalah pribadi atau gangguan-gangguan internal dengan cara mengarahkan energi dan perhatian kepada seluruh yang dibicarakan oleh pengirim pesan. Seorang penyimak terapeutik selalu berusaha menciptakan lingkungan yang tenang dan menjaga harga diri pembicara. Misalnya dengan menyeka ruangan agar terhindar dari sumber kegaduhan. Yang kedua, ada memperlihatkan sikap memperhatikan. Sikap perhatian dapat ditunjukkan oleh penyimak melalui mimik, gerak tubuh, dan respon-respon bagian tubuh lainnya. Perilaku memperhatikan juga akan ditentukan oleh penempatan posisi tubuh. Posisi tubuh yang menunjukkan sikap positif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, A. Orientasi tubuh secara langsung atau berhadap-hadapan dengan pembicara. Yang B. Mengarahkan badan ke pembicara. Dan yang C. Menempatkan badan pada jarak yang interaksional yang dekat atau berdekatan dengan pembicara. Perilaku lain yang dapat menunjukkan sikap perhatian. Yang pertama, gerakan nonverbal. Misalnya menganggukkan kepala dan menggelengkan kepala. Yang kedua, secara verbal, yaitu dengan melakukan ungkapan responsif. Misalnya ya atau oh. Yang ketiga, penyimak memperlihatkan kenyamanan bagi pembicara. Dan yang keempat, menunjukkan sikap diam. Karena banyak pembicara yang tidak ingin disela pada saat sedang berbicara dan pembicaraannya terganggu oleh kata-kata lain. Yang ketiga, menciptakan iklim komunikasi yang mendukung. Seorang penyimak terapeutik yang baik mampu menunjukkan iklim komunikasi yang mendukung sehingga si penutur dapat merasa bebas, aman, serta nyaman dalam mengungkapkan pesan-pesannya. Terciptanya iklim yang kondusif, baik pendengar maupun pembicara akan mendapatkan keuntungan positif. Penyimak memainkan peran utama dalam menciptakan iklim komunikasi yang baik, yaitu dengan cara memproses kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pembicara. Apabila ada yang tidak diterima dari pesan-pesan pembicara, si penyimak hendaknya menunjukkan respon tidak menerima dengan baik. Berikut contoh jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyuruh dan mengarahkan. Yang kedua, memberikan peringatan dan menyangkal. Yang ketiga, mengandung kandungan moral dan bersifat menasihati. Yang keempat, menyarankan dan memberi usulan. Yang kelima, menilai serta mengkritik. Yang keenam, mengintrospeksi, menganalisis dan mendiagnosis. Yang ketujuh, menyatakan simpati. Yang kedelapan, bertanya dan menginterogasi. Yang kesembilan, mengganggu dan berolok-olok. Terdapat 6 karakter iklim komunikasi yang sehat dapat dikondisikan oleh penyimak, yaitu 1. Deskriptif, artinya penyimak dapat menyampaikan persepsi terhadap pembicaraan tanpa ada unsur-unsur menilai. Yang kedua, berorientasi, memberikan masalah, artinya penyimak tidak memberikan respon seolah-olah dia sedang mendiktekan pemecahan masalah. Yang ketiga, spontan, artinya penyimak bersikap jujur dan terbuka. Yang
Yang keempat, empatis, artinya penyimak tidak memperlakukan pembicara dengan acuh tak acuh. Yang kelima, kebersamaan, artinya penyimak memperlakukan pembicara secara demokratis dengan mempersilahkan atau memberi kesempatan kepada pembicara untuk berbicara. Dan yang keenam, profesionalis, artinya hendaklah penyimak bersedia meninjau kembali gagasan atau pemikirannya. Selanjutnya, yang keempat, mendengar disertai empati. Empati tidak sama dengan antipati atau simpati. Empati merupakan curahan perasaan dan pemikiran terhadap orang lain. Agar dapat peduli terhadap orang lain, seorang penyimak dapat menumbuhkan kembali dunia orang lain dengan cara A. Melakukan pengamatan indrawi terhadap dunia orang lain, seolah-olah peristiwa yang terjadi dialami oleh pembicara terjadi pada dirinya. Yang B. Mampu mengidentifikasikan pemikiran dan perasaan pembicara dengan cara memasuki kerangka pikiran atau kerangka acuan orang lain. Yang C. Menyusun kembali perasaan dan pemikiran penyimak dengan rela menjadi cerminan bagi emosi dan dasar pemikiran orang lain. Permasalahan utama yang sering dijumpai dalam penumbuhan empati yaitu 1. Adanya perbedaan pribadi yang sangat majemuk di antara pihak pembicara dan penyimak. Yang kedua, ditemukan adanya resiko pribadi yang terlibat dalam memasuki dunia orang lain dan mengindra bagaimana kehidupan orang lain berdasarkan pijakan kerangka acuannya dengan cara mengidentifikasikan dengan mengadakan pemahaman terhadap orang lain menurut pandangan dunianya sendiri. Risiko pribadi akan hilang apabila digantikan dengan pemahaman yang baru. Dan yang ketiga, beberapa faktor pribadi dapat memengaruhi kemampuan menyimak informasi yang mungkin bersifat menyerang penyimak. Dan yang terakhir, memberikan respon yang baik. Memberikan respon secara tepat merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari oleh penyimak dengan cara memahami jenis respon yang bersifat kondusif dan tidak kondusif bagi eksplorasi diri yang dilakukan pembicara. Salah satu jenis respon adalah interupsi atau tindakan menyela pembicaraan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penyimak melalui interupsi terhadap pembicaraan, yaitu yang A. Telah memikirkan sesuatu yang ingin disampaikan kepada si pengirim pesan atas komentar yang diberikannya. Yang B. Terlalu cepat mengambil keputusan. Dan yang C. Ingin dianggap sejajar dengan pembicara dengan cara ikut aktif memberikan informasi atau mengoreksi pembicara. Penyimak terapeutik yang efektif harus pula memiliki 4 karakteristik pribadi lainnya, yaitu 1. Kebijaksanaan atau keleluasaan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kesabaran. Dan yang keempat, keyakinan. Kegiatan menyimak terapeutik yang efektif juga dapat dicapai apabila penyimak memiliki minat yang cukup untuk mendengar, memiliki kapasitas untuk peduli, dan berharap banyak untuk dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.